Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama Kotwit Yagi. Kotlin memungkinkan kita untuk menambahkan sebuah fungsi baru pada sebuah kelas tanpa harus mewarisi kelas tersebut. Misal, kita ingin menambahkan fungsi baru untuk kelas integer. Maka kita akan menuliskannya seperti berikut. Ketika dijalankan, kode ini akan gagal dikompilasi. Kenapa? Karena kelas integer bersifat final, sehingga tidak memungkinkan untuk mewarisi kelas tersebut. Untuk itu, kita bisa melakukannya dengan deklarasi khusus yang disebut dengan extension. Kotlin mendukung dua extension yang dapat digunakan, yaitu extension function dan extension properties. Jika extension function digunakan untuk menambahkan fungsi baru, extension properties tentunya digunakan untuk menambahkan sebuah properti baru. Yang pertama kita bahas extension function. Untuk mendeklarasikan sebuah extension function, kita perlu menentukan terlebih dahulu receiver type-nya. Kemudian, nama dari fungsi tersebut, yang mana keduanya dipisahkan oleh titik. Contohnya seperti berikut. Bisa kita perhatikan, kelas integer pada kode ini digunakan sebagai receiver type. Sedangkan kata kunci this adalah receiver type yang bertindak sebagai objeknya. Nilai dari objek tersebut bisa digunakan dalam extension yang sudah dibuat. Untuk memanggil extension function ini, lakukan dengan cara seperti berikut. Kita juga bisa menetapkan jika extension function tersebut dapat mengembalikan nilai. Deklarasinya pun sama halnya seperti fungsi pada umumnya. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya adalah extension properties. Seperti yang disebutkan di awal, Kotlin juga mendukung extension untuk menambah sebuah properti baru pada sebuah kelas tanpa harus menyentuh kode di dalam kelas tersebut. Deklarasinya pun sama seperti extension function. Kita terlebih dahulu menentukan receiver type, kemudian nama dari properti tersebut. Contohnya seperti berikut. Untuk memanggil extension ini, lakukan dengan cara seperti ini. Yang perlu kita ketahui, extension tidak benar-benar mengubah sebuah kelas dengan menambahkan sebuah fungsi atau properti baru. Ini karena extension memiliki hubungan langsung dengan kelas yang ingin diperluas fungsionalitasnya. Sehingga, extension properties hanya bisa dideklarasikan dengan cara menyediakan getter atau setter secara eksplisit. Menariknya, kita bisa juga mendeklarasikan sebuah extension dengan nullable receiver type. Alhasil, extension tersebut bisa dipanggil pada objek yang bahkan nilainya nol. If expression pada contoh ini adalah untuk memeriksa apakah receiver objeknya bernilai nol. Jika tidak bernilai nol, maka receiver objek tersebut akan secara otomatis di-casting menjadi tipe non-null, sehingga kita bisa menggunakan nilainya. Selain menggunakan if expression, kita juga bisa menggunakan else operator. Misalnya seperti berikut. Untuk memanggilnya pun sama seperti extension property sebelumnya. Lalu, kapan kita membutuhkannya? Tentunya jika kita mempunyai sebuah objek yang bernilai 0. Saat kita tidak menetapkannya dengan nullable receiver type, maka kita perlu memeriksa apakah objek tersebut bernilai 0 atau tidak. Bisa juga dengan menggunakan operator save call setiap kali extension tersebut dipanggil. Contohnya seperti berikut. Kita juga bisa menentukan nilai dari receiver objek
jika bernilai 0. Sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan operator save call ketika ingin memanggil extension tersebut.